Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai judicial pardon atau sering disebut dengan pemaafan hakim. Substansi perubahan utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yaitu membawa paradigma crime control yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Salah satunya terkait pemaafan hakim atau rechterlijk pardon atau biasa yang disebut dengan judicial pardon merupakan gagasan luhur dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan formal dan keadilan material, di mana hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan bagi terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu KUHAP, terdapat ketentuan umum yaitu pasal 1 nomor 19 bahwa putusan pemaafan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi di kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mengatur 5 jenis putusan hakim, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hakim, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan. Putusan bebas dijatuhkan dalam hal hakim berpendapat sesuai hasil pembuktian. Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dijatuhkan bila mana perbuatan terdakwa terbukti namun bukan tindak pidana. Kemudian untuk putusan berupa tindakan adalah jenis putusan akhir dalam KUHAP baru yang dijatuhkan hakim selain pemidanaan, bebas, lepas, atau pemaafan, di mana terdakwa dikenakan tindakan tertentu, bukan penjara atau denda. Tindakan ini bersifat membatasi kemerdekaan untuk pengobatan atau rehabilitasi. Putusan pemidanaan dan putusan berupa tindakan dasar hukumnya adalah ada di pasal 244 ayat 1 KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berbunyi dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Indonesia sendiri resmi mengadopsi norma pemaafan hakim melalui pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP junto pasal 246 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam pasal 54 ayat 2, di situ dikatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku untuk keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Jika dilihat dari bagian penjelasannya dalam pasal 54 ayat 2 ini adalah ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijk pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Artinya, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim dapat menggunakan diskresi apabila terdapat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, situasi pada saat tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang muncul setelahnya. Semua pertimbangan ini juga harus dilihat dari perspektif keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Aturan ini juga sejalan dengan pasal 246 ayat 1 KUHAP
yaitu hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dan mempertimbangkan yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan atau keadaan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Terkait hal ini ada contoh kasus yaitu putusan nomor 1/PIT/C/2026/PN SGL. Dalam perkara ini adalah merupakan perkara pencurian ringan kelapa sawit milik PT Bumi Sawit Sukses Pratama, di mana Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat menjatuhkan putusan pemaafan hakim bagi terdakwa dalam perkara pada Jumat 2026, yaitu tanggal 23 Januari. Hakim Tunggal Satra Lumbantoruan SHMH menjatuhkan putusan pemaafan hakim kepada terdakwa Rahmat Riyandi bin Tusirin karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit milik PT Bumi Sawit Sukses Pratama. Nah, dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa terdakwa dijatuhi putusan pemaafan hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pencurian ringan dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp500.000 sebagaimana diatur dalam pasal 478 KUHP. Bunyi pasal 478 KUHP yaitu jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477 ayat 1, huruf F dan huruf G dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Jika merujuk pada pasal 476 KUHP, yaitu setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 5. Kemudian jika merujuk pasal 477 ayat 1 huruf F dan huruf G KUHP, yaitu pasal 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang melakukan, yaitu F, pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, atau pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan pribadi atau motif tujuan terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya, dalam perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok terdakwa sendiri sebelum pernah dihukum. Di samping itu adanya pemaafan dan perdamaian yang dicapai oleh terdakwa dan korban sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Januari 2026 juga turut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim tersebut. Hakim dengan mendasari pada rasa keadilan dan kemanusiaan serta mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim bagi terdakwa. Terhadap putusan tersebut, baik penyidik maupun terdakwa menyatakan menerima. Penerapan dari pemaafan hakim ini perlu dilakukan dengan seksama dengan pertimbangan hukum dan fakta yang mumpuni agar tidak membuka ruang diskresi kewenangan yang terlalu luas tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, penerapan juga harus memperhatikan ketentuan hukum pidana yang lain agar tidak tumpang tindih dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu putusan tersebut telah dengan lengkap mempertimbangkan hal-hal tersebut. Adapun terdapat unsur-unsur dalam rumusan tersebut adalah 1. Ringannya perbuatan. Dalam KUHP nasional, ketentuan mengenai pemaafan hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 54 ayat 2 tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan. Hal ini yang menimbulkan
pertanyaan dalam praktik peradilan. Menurut ahli hukum pidana Bardenawawi Arif, ketidakjelasan ini memang menjadi kelemahan dari norma pemaafan hakim. Namun di sisi lain, ketidakpastian tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kelenturan hukum yang memberikan ruang diskresi lebih luas bagi hakim. Tujuannya adalah agar hakim tidak terbatas hanya pada delik-delik tertentu saat mempertimbangkan penerapan putusan pemaafan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah ringannya perbuatan ini hanya ditujukan pada tindak pidana ringan, sebagaimana pasal 71 KUHP baru yang mengatur delik dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun dan memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Apakah keduanya harus dimaknai dan dikolerasikan secara identik? Sedangkan di pasal 71 KUHP berbunyi, jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Pasal 2, pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dijatuhkan jika tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan atau bukan pengulangan tindak pidana. Kemudian pasal 3, pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pidana denda paling banyak kategori 5 dan pidana denda paling sedikit kategori 3. Pasal 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 tahun. Karena hingga saat ini belum ada ketentuan baku yang secara tegas menjelaskan definisi mengenai ringannya perbuatan. Apa yang dimaksud dalam pasal 54 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bahkan jika ditinjau dari perspektif KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagaimana hukum acara pidana, belum terdapat aturan khusus yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme penerapan putusan pemaafan hakim. Ketiadaan pedoman yang tidak jelas ini membuka ruang interpretasi namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam implementasi norma tersebut di praktik peradilan. Diperlukannya pembaruan regulasi atau pedoman yudisial yang komprehensif untuk memastikan agar prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pasal 54 dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel. Yang kedua adalah keadaan pribadi pelaku. Dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum memberikan definisi yang jelas mengenai keadaan pribadi pelaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2. Namun istilah ini sempat disinggung dalam penjelasan pasal 22 KUHP yang merujuk pada faktor-faktor seperti usia pelaku, lebih tua atau lebih muda, jabatan tertentu, profesi tertentu, atau kondisi gangguan mental. Dalam pasal 22 KUHP, dikatakan keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidana. Di dalam bagian penjelasan pasal 22 yang dimaksud dengan keadaan pribadi adalah keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental. Jika kita merujuk pada pasal 20 KUHP, yaitu mengenai penyertaan, di situ dikatakan bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan.
Kemudian untuk pasal 21 KUHP yaitu ayat 1, setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika sengaja, yaitu memberi kesempatan dan memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana. Kemudian ayat 3, pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana, yaitu pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian pasal 4 mengenai pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 5, ayat 5-nya, pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Penjelasan ini memberikan gambaran awal bahwa keadaan pribadi pelaku mencakup unsur-unsur, jabatan, latar belakang profesi, hingga kondisi psikologis atau mental. Namun demikian, pertanyaan penting muncul, yaitu apakah pengertian tersebut juga berlaku dalam konteks pasal 54 ayat 2 KUHP yang mengatur pemaafan hakim. Jika diamati lebih dalam, pasal 22 KUHP membahas soal penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, di mana pertanggungjawaban pidana antara pelaku utama dan pembantu dibedakan secara tegas. Artinya, konteks pasal 22 berbeda dengan pendekatan pemaafan hakim. Dalam pasal 54 ayat 2 yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan peran dalam tindak pidana. Ketiadaan penjelasan rinci mengenai keadaan pribadi pelaku dalam pasal 54 ayat 2 membuka ruang multitafsir di tingkat praktik peradilan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penetapan hukum jika tidak ada pedoman yang mengatur secara teknis. Kemudian yang ketiga adalah keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Dalam KUHP tidak memberikan maksud yang jelas mengenai syarat ketiga ini. Sebaiknya KUHP perlu memuat ketegasan maksud dari keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hal ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan lembaga pemaafan hakim. Selain itu, dapat menghindarkan bias pada norma dengan ketentuan dalam keadaan darurat. Kesimpulannya adalah, adapun Rechterlich pardon memiliki kualifikasi yang melebihi jenis putusan tersebut, yakni meskipun terdakwa terbukti bersalah, perkaranya merupakan perkara pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana terhadapnya dengan alasan-alasan tertentu, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah, akan tetapi ditiadakan baginya sanksi pidana. Jika ditinjau dari segi istilah, pemaafan atau pengampunan sering dikaitkan dengan istilah forgiveness, pardon, mercy, clemency, indemnity, dan amnesty, yang tidak memiliki pemaknaan kaku atau fleksibel. Namun secara garis besar, terminologi tersebut dapat dimaknai dengan suatu pengampuan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundang-undangan, dengan dasar keadilan di masyarakat. Pengadilan dapat saja mengatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana dengan syarat: 1. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil. Kemudian kerusakan atau kerugian telah diperbaiki dan alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini. Negara-negara lain yang juga telah mengatur lembaga pemaafan hakim diantaranya adalah Belanda, Yunani, dan Greenland. Tujuan daripada lembaga pemaafan tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan, dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelanggar. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana penjara pendek, tetapi juga sebagai koreksi yudisial terhadap asas legalitas.
Dari sudut pandang formalisme hukum, muncul banyak pertanyaan terkait kejelasan aturan mengenai putusan pemaafan hakim. Salah satu isu utama adalah apakah penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum jika tidak sependapat dengan putusan tersebut. Hal ini penting mengingat putusan pemaafan hakim tidak dapat disamakan dengan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang secara hukum hanya bisa diajukan kasasi. Adapun pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah putusan pemaafan hakim bersifat final sehingga tidak bisa diganggu-gugat melalui upaya hukum apapun, ataukah masih terbuka ruang hukum untuk melakukan perlawanan atau pengujian terhadap putusan tersebut. Dalam praktek peradilan, posisi lembaga pemaafan hakim seharusnya dapat dijelaskan melalui hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Namun, belum ditemukan pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi atau menjawab permasalahan ini. Ketiadaan kepastian hukum terkait mekanisme upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim membuka ruang perdebatan di kalangan praktisi dan akademis hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun pedoman teknis atau regulasi pelaksana guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana. Gagasan pemaafan hakim telah selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang diusung dalam KUHP nasional. Meski begitu, diperlukan regulasi yang terarah, terukur, dan konsisten untuk mengukur implementasi rechterlijk pardon secara tepat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait judicial pardon atau yang sering disebut dengan pemaafan hakim. Semoga informasi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.